pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang melakukan upaya untuk tetap bisa bertahan. Nah, Bali sebagai andalannya adalah pariwisata saat ini sangat lesu dalam bidang pariwisata. Masyarakat banyak melirik bidang pertanian untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Bapak Gede Ambara Putra, Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik Pak, bagaimana Pak di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah ada kenaikan tren masyarakat untuk beralih ke pertanian Pak? Baik, terima kasih. Terutama selamat siang bagi pemirsa Bali TV yang saya hormati. Memang untuk kita akui dengan adanya COVID-19 ini, sekarang masyarakat terutama di pariwisata sangat terpuruk dan juga banyak beralih ke pertanian. Memang kita akui itu memang ada. Sekarang kita di dinas ya sedang merancang untuk membantu daripada masyarakat yang mau ikut bertani. Kita nanti memang kita sedang membuat ini ya, kita membantu nanti di hortikultura istilahnya, itu tanaman-tanaman yang mudah dipelihara di rumah. Kita sudah membuat benihnya, mungkin minggu kedua Mei ini bagi masyarakat yang ingin bertani, kami menyiapkan semuanya, baik itu benihnya, baik pendampingannya. Nah, kita siapkan itu semua, terutama ingin masyarakat yang mau belajar bertani. Ya. Silahkan nanti kalau yang mau hubungi dinas lewat baik telepon mau konsultasi, masa kami siap untuk membantu ini. Ya Pak, kemudian bertani yang seperti apa Pak yang dilakukan? Apakah konvensional atau sudah modern di tengah masyarakat Kota Denpasar ini Pak? Kita ada dua di sini. Ya. Memang umumnya kebanyakan pertanian kita masih ada konvensional. Karena kalau kita pakai modern, awal-awalnya itu kan juga memerlukan modal yang besar. Nah, di samping juga terutama untuk supaya cepat kita bisa belajar, ya kita belajarlah konvensional. Nah, kalau yang sudah punya hidroponik, kemarin kami punya benih banyak, diminta sama masyarakat, sampai di depan itu diambil benih-benih kami. Nah, memang kesiapan untuk itu kami siap untuk membantu dan pendamping fasilitasi untuk masyarakat yang ingin bertani, terutama memanfaatkan pekarangan rumahnya ya secara konvensional lah dulu. Gitu. Nanti memang kita akan terapkan bagaimana belajar pertaniannya secara modern. Itu yang kita terapkan. Dan juga kita juga sudah punya, terutama dalam rangka sekarang kan kita ketahui COVID-19 sangat berpengaruh ya, terutama sekarang Denpasar ini musim panen padi. Nah, kita kewalahan tenaga kerja itu. Nah, kita syukurnya kita punya kelompok-kelompok UPJA, unit pelayanan jasa Alsinta. Nah, ini sekarang kita menggunakan kita juga punya mesin untuk potong padi secara otomatis, kita punya mesinnya, semua pun itu sekarang bergerak unit-unit kita di Denpasar. Nah, sehingga di Denpasar tidak ada istilah bahwa panen padi itu padi tidak laku, semua kita ada yang beli. Gitu. Kemudian Pak, kalau di Kota Denpasar ini kan masih banyak masyarakat yang pendatang gitu Pak ya. Jadi untuk lahannya itu kan mereka bahkan tidak punya lahan. Bagaimana menyiasati itu Pak? Nah, kalau memang petani yang tidak punya lahan, itulah kita manfaatkan rumah tangga. Ya. Kalau perlu kita bisa dengan polybag, dengan macam-macam. Yang penting terutama ada kemauan dan minat, itu yang utama. Karena sama juga kita bertani dimanapun itu di rumah itu adalah ketahanan pangan rumah tangga. Nah, pokoknya kita menanam cabai atau menanam sayuran. Ya. Nah, itu kan sangat kita gini sehari-hari, kebutuhan sehari-hari itu. Nah, kita juga nanti kalau memang betul-betul ada masyarakat yang ingin dan mencoba, karena kami siap untuk membantunya. Baik Pak, kemudian peran dari Dinas Pertanian itu sendiri untuk mendukung masyarakat di Kota Denpasar, terutama untuk beralih ke pertanian yang mungkin punya lahan ataupun tidak, itu penyaluran bibitnya seperti apa? Apakah mereka harus beli atau diberikan secara gratis atau bagaimana? Tidak, kita untuk masa COVID ini, ya, terutama untuk masyarakat itu kami siapkan benih gratis. Nah, silakan tinggal menghubungi kami, langsung konsultasi. Kami sudah siapkan, mungkin kalau benih-benih yang dalam polybag itu nanti
lagi 2 minggu lah baru kita bisa, kalau mau yang langsung semai itu kita ada. Dan nanti kami akan koordinasikan juga dengan rekan kami yaitu Dinas Ketahanan Pangan. Mungkin untuk tahap awal ini kami sudah menyiapkan bibit kurang lebih 10.000 bibit tanaman macam-macam, dari ada cabai, terong, atau tomat, sayur yang cepat bisa untuk masanya tanam, mungkin 30 hari sudah bisa berhasil. Itu yang disiapkan. Kemudian alurnya seperti apa Pak untuk mendapatkan bibit itu? Apakah masyarakat harus datang ke Dinas Pertanian atau bagaimana, terus prosedurnya untuk mendapatkan bibit itu bagaimana Pak? Ya, prosedurnya gampang sekali, yang penting telepon ke dinas, karena kita selalu jauh dekat, kan tidak boleh sekarang karena gini social distancing itu. Silakan nanti kami yang akan dihubungi, kami akan langsung berikan benihnya. Tidak bayar itu. Yang penting kita sedang siapkan di BPPP kita sedang ada pembibitan, sekarang sedang membuat bibit-bibit. Nanti mungkin kami ada kontak person yang bisa dihubungi. Nanti itu bisa dihubungi langsung, kami punya di BPPP, tiap BPPP ada koordinatornya, ring dinas ada. Kalau enggak telepon aja ke dinas, dari dinas, telepon dari Dinas Pertanian itu 4222, 2-nya 4 kali dan 4 nanti akan langsung dihubungi yang bersangkutan. Tidak susah, yang penting kita jelas memang benar untuk bertani, untuk manfaatkan di rumah, ya kami akan bantu. Ya, artinya siapapun masyarakat Kota Denpasar boleh mendapatkan kemudian dengan cara yang sangat mudah begitu? Iya, sangat mudah gitu loh. Ya, kita siap bantu, baik nanti bantu bukan bibitnya aja, juga kita ada pendampingannya juga nanti. Kita siapkan itu pendampingannya. Ya. Ini sudah banyak juga masyarakat nih, kita sudah mulai mengembangkan, ada yang banyak itu udah. Apakah ada pembatasan Pak untuk bibitnya? Jadi masyarakat maksimal mungkin boleh mengambil bibit berapa biji seperti itu? Udah ada, tergantung dia punya luas gininya, kita bantu lah tuh. Yang penting jangan aja dia bersawah, tanam sayur, pokoknya sekian hektar itu kan sudah beda itu. Kalau memang tuh rumah tangga kita siap bantu itu. Tapi untuk lagi 2 minggu untuk di tomat, cabai itu harus bisa tumbuh. Kita kan sudah membuatnya. Kalau yang mau seperti yang gampang seperti tanam bayam, bisa segera itu besok aja telepon, kita bisa yang nyamai langsung di rumah itu kita cepat bisa. Ya, ini kami sedang pembibitannya. Kemudian bagaimana Pak peran Dinas Pertanian Kota Denpasar terkait pemasaran hasil panen dari masyarakat Kota Denpasar itu sendiri? Memang kita dalam pemasaran ini kita kerjasama juga dengan rekan-rekan terutama yang sudah melewati ada online, nah gitu. Kita punya di sini, kita sebenarnya kan kita ada pasar tani. Nah karena ini masalah social distancing, kita tidak ke pasar, tapi kita cuma bisa menghubungi dihubungi gitu. Terutama khusus untuk padi itu ini tidak masalah kita masalah kita tidak masalah sih sebenarnya, karena semua masyarakat sekarang kan sangat butuh dengan kebutuhan yang kita sediakan di sini, sehingga bisa menghubungi nanti ke dinas juga, siapa nanti kita juga ada alur-alurnya itu kita. Itu yang kita harapkan. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat pemirsa ya, terutama terkait kemudahan mendapatkan bibit di Dinas Pertanian Kota Denpasar Pak, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu mungkin bagaimana cara mendapatkannya. Baik, terima kasih. Bagi masyarakat yang ingin bertani di rumahnya, silahkan hubungi dinas ya dengan lewat telepon 422224. Nanti di sana konsultasi apa yang diperlukan, kami siap membantu dan pendampingan. Gitu. Semua itu tidak ada bayar, gratis semuanya, tidak ada bayar. Malah kita siapkan dari bukan benih, nanti perlu pupuk organiknya, itulah kita akan bantu. Terutama untuk meringankan kepada masyarakat, dan juga kami sangat senang karena masyarakat sekarang mulai mau bertani ya. Selama ini kan aku identik petani itu orang tua. Ya. Nah ini bagus lah ini. Ya kami dukung yang kalau ada yang. Ya. Baik, Bapak Gede, terima kasih informasinya. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak. Sehat.
Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bapak Igede Amra Putra, Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar. Baik pemirsa, demikian laporan kami dalam berita terkini Balik TV. Saya Dewi Yuneri.